Kasih Kasubag, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat melakukan Zoom dalam rangka sosialisasi penilaian SKP tahun 2022. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita awali dengan doa bersama-sama. Bagi yang beragama lain kita silakan, dan bagi beragama Islam dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum masuk kepada materi sosialisasi, kami mohonkan dan kami silahkan kepada Bapak Kasubag Kepegawaian, Bapak Muhammad Ali Said, Sarjana Ekonomi, untuk memberikan laporan terkait dengan sosialisasi SKP pada siang hari ini. Kepada Bapak Muhammad Ali Said, Sarjana Ekonomi, waktu kami persilahkan, sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Ibu UPT, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu tempat yang kami hormati, serta sosialisasi di siang hari ini. Acara kita siang ini untuk menjawab beberapa permintaan atau pertanyaan dari beberapa sekolah, termasuk di UPT juga menanyakan terkait dengan penilaian SKP tahun 2022. Karena memang untuk SKP kita itu tahun 2021 kan ada peralihan, di bulan Agustus ada edaran nomor 2, kemudian kita diminta untuk membuat SKP yang 2022 ini. Nah, nanti untuk sosialisasi nanti akan disampaikan mungkin secara singkat saja terkait dengan bentuk SKP yang sekarang. Nanti misalnya model cascading, direct, non-direct, dan seterusnya, itu nanti masih banyak yang kebingungan. Kemudian nanti selanjutnya adalah terkait dengan entry penilaian SKP di dalam aplikasi. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mengambil manfaat dan kita mungkin akan banyak berdiskusi. Jadi monggo sampaikan saja, nanti semoga acara kita siang ini bisa membawa manfaat kita bersama. Saya kira dari saya sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad Ali Said. Selanjutnya kami mohonkan mungkin Ibu Sekretaris untuk memberikan arahan sebelum materi yang akan nanti disampaikan. Kepada Ibu RR Suharyati, Sarjana Hukum, waktu juga kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Rustam. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu S3 Eselon 4 dan kawan-kawan staf dari Dikpora, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SLB, SMA, SMK, Sedaerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati. Nah, nyeroknya ngendi Mas iki? Mas Anwar ketoi tak seroke ra gelem iki. Asa nganggo anu wae. Mas Susanto bocor. Yeah. Pertama dan utama tentu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, termasuk hari ini alhamdulillah kita sehat dan sejumlah 316 sudah ikut partisipasi dalam acara sosialisasi SKP pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian,
kami tidak akan matur panjang karena yang paling penting nanti adalah materi atau isi dari sosialisasi ini. Namun kami harapkan yang pertama Bapak Ibu sekalian, karena SKP ini baru, memang butuh pencermatan tersendiri. Beda dengan yang kemarin tahun lalu itu sudah kita bisa lakukan, kemudian tidak perlu ada permasalahan yang berarti gitu. Namun karena saat ini dengan aplikasi yang baru, dengan model yang baru, ada hal-hal yang mungkin tidak sama dengan yang kemarin. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu kemudian iki kok piye gitu. Nah, mungkin nanti dengan mendengarkan keterangan dari kawan-kawan Suba Kepegawaian, insya Allah semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Sepanjang kita memang niat untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di sosialisasi ini akan mungkin langsung sampai ke teknis ya, Bu Rima. Bapak Ibu harus lakukan apa, misalnya kalau membuka itu mana yang harus dilakukan dan isian itu apa, karena di situ nanti akan ada entry target dan lain-lain itu sudah terisi atau belum ya. Kalau belum ada isinya ya berarti atasan langsung belum bisa menilainya, sehingga memang target dan lain-lain itu sudah harus diisi oleh yang bersangkutan. Kemudian nanti atasan langsung itu kewajibannya seperti apa. Nah, untuk itu supaya kita tidak terjadi keterlambatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kasuun nanti di tanggal-tanggal tua itu panjenengan sudah lakukan penilaian sehingga nilai bulanan itu sudah ada. Jadi nanti setelah habis bulan itu kewajiban kita pada tanggal 1 itu adalah yang pertama menerima gaji. Kemudian yang kedua adalah SKP-nya diselesaikan. Nah, itu nanti siapa yang harus dinilai segala macam di dalam aplikasi itu sudah, kalau kita cari sudah ada. Insya Allah dari BKD ini semakin hari semakin menyempurnakan aplikasi Bapak Ibu sekalian, termasuk aplikasi E-Prima, ya, presensi, kedisiplinan, kehadiran, dan lain-lain. Nyuwun tulung Bapak Ibu sekalian kepala sekolah, mumpung di sini semuanya hadir, kami matur termasuk Bapak Ibu kepala UPT, kepala balai, untuk lakukan pengawasan melekat untuk presensi. Nah, kalau di sekolah-sekolah SMA SMK memang kami tidak bisa melihat secara langsung ya, mungkin bisa kalau saya punya akunnya ya, nanti kami akan cari. Sementara yang saya bisa lihat di sini adalah yang SLB Bapak Ibu. Nah, yang SLB itu nyuwun tulung kalau yang terlambatnya itu kok kerep sekali gitu, 1 bulan kok telat kok kerep banget itu ya, monggo untuk dilakukan pengecekan. Kira-kira kenapa terlambat setiap hari gitu. Nah, karena apa? Ya, kita pengalaman pahit di tahun 2021 yang ternyata kalau presensi itu tidak memenuhi syarat ya memang kemudian akan menimbulkan masalah. Untuk yang Naban kemarin kemudian dicek ini sakjane ada atau tidak, masih mau bekerja atau tidak. Kemudian yang PNS juga dicek oleh BKD kepada kami, kira-kira masih mau bekerja atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu memang kami yang ditimbali BKD untuk ditanyai ini. Pramila supaya tidak terjadi lagi, ini baru di bulan ketiga tahun 2022, nyuwun tulung untuk presensi juga dipersani Bapak Ibu sekalian. Kira-kira yang kalau setiap hari kok yo telat terus gitu, itu ya dikon ngejok ke 5 menit lah gitu, supaya dia tidak terlambat. Nah, kalau di sekolah kan pukul 7 lebih 1 menit itu sudah merah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ngejok ke itu. Nah, kalau kawan-kawan di UPT nyuwun tulung juga dipersani presensi kawan-kawan staf. Kira-kira yang mengkhawatirkan ya sampai penaltinya dari B mengundang kami untuk
lakukan konfirmasi sehingga semuanya bisa aman, tetap mengabdi di pemerintah daerah Yogyakarta ini. Karena semakin ke depan aplikasi juga semakin sempurna, ya, kedisiplinan kita juga semakin dilihat gitu, bisa dilihat secara online gitu ya, bisa setiap saat bisa dilihat sehingga ini menjadi tanggung jawab kita selaku pimpinan baik di sekolah maupun di UPT. Wabillahi mekaten, sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan dari kepegawaian, kiranya nanti untuk hal-hal yang di sini dijawab, jika tidak nanti ya kita ke narasumbernya di BKD untuk kita tanyakan. Jadi nanti diinformasikan begitu saja. Mekaten, terima kasih. Selamat bersosialisasi. Semoga senantiasa kita selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari dan diberikan sehat keluarga kita dan kawan kita di sekolah. Terima kasih. Mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Sekretaris yang sudah menyampaikan beberapa arahannya. Monggo Bapak Ibu, terima kasih arahannya, dan demi keamanan dan ketertiban, demi keamanan dan ketertiban di Quora, monggo kita pedomani apa yang diarahkan oleh Ibu Sekretaris, supaya di masing-masing kita di unit kerja itu aman-aman saja begitu. Kita lanjut kepada pokok Bapak Ibu. Kami mohonkan nanti kepada tim sosialisasi SKP, yang pertama Bu Rima Wardiana, dan teman yang lain Mas Angga sama Mas Budi. Nanti waktu kami sampaikan kepada bertiga, dan sebelum kami mulai mungkin ada beberapa yang jadi gambaran kita bahwa SKP untuk struktural SKP ada agak perbedaan sedikit, tapi nanti bisa, mudah-mudahan bisa dicerahkan pada siang hari ini. Saya kira itu, demi singkatnya waktu kami persilahkan kepada tim narasumber untuk menyampaikan paparannya, dan mungkin kepada Bu Rima dulu, silakan, monggo waktu. Baik, terima kasih Pak Ustam atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Sis, tidak terdengar. Ya, mungkin kedekatan. Background device yang lainnya. Ya, mungkin laptop yang lain. cek. Masih menggema, Bu. Cek. Sampun nggak Oke. Ampun. Oke, siap. Ngapunten. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Kepala Dinas Dikbud Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kasubag Kepegawaian Dikpora DIY, Bapak Ibu Kepala Balai, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLT. Kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Tata Usaha SMA, SMK, dan SLT Negeri Yogyakarta, dan teman-teman mungkin di sini ada banyak saya lihat teman-teman UP ya. Baik, mari kita coba untuk diskusi Bapak Ibu nih, karena ternyata banyak sekali pertanyaan di grup tentang penilaian SKP. Jadi kemudian Bapak Kasubag Kepegawaian itu menyarankan untuk memfasilitasi dengan metode Zoom karena memang banyak sekali. Baik, saya minta izin untuk bisa share screen.
Baik Bapak Ibu, jadi di sini sekali lagi kita akan coba untuk mendiskusikan untuk sosialisasi penilaian SKP. Kalau dulu itu pengisian SKP, kalau sekarang penilaiannya seperti apa? Tetap masih kita memakai Permen PAN RP 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen PNS. Jadi di situ ada item-item yang merujuk pada SKP tadi. Baik, yang pertama adalah tujuannya, kenapa atau kita harus mengisi atau membuat SKP setiap tahunnya. Yang pertama adalah menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi, unit kerja, dan atasan langsung ke dalam SKP. Ya. Oh, sorry. Ya. Sebentar. Gini aja nggak? Oke. Baik. Yang kedua, melakukan pengukuran, pemantauan, dan pembinaan kinerja dan penilaian kinerja. Dan yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Jadi, Bapak Ibu yang akan kita fokuskan di sini adalah penilaian kinerjanya. Misalnya nanti ada istilahnya kita masih belum tepat untuk mengisi tentang SKP, nanti kita bisa diskusikan kembali. Ini sedikit saja tentang penyusunan SKP, jadi ada 6 tahap. Yang pertama adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi pada perjanjian kinerja, jadi untuk ujung-ujung kepemimpinan itu fokusnya ada di perjanjian kinerja. Yang kedua adalah tahap kedua, membagi peran koordinator, ketua, dan anggota tim kerja kelompok kerja sesuai dengan matriks pembagian peran dan hasil dalam membagi peran seluruh individu pada tim kerja. Jadi di sini nanti akan banyak hubungannya dengan cascading-nya seperti apa, penyelarasannya seperti apa. Jadi otomatis akan fokus di peran saya sebagai apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, Mbak di slideshow Mbak Rima biar besar. Di slideshow tadi pecah ya Pak? Ngapunten. Enggak kok Mbak. Enggak. Dicoba Mbak. Nanti Dicoba, kita Mbak. share nggih ini materinya kita nggih. share di Oh, chat gitu. aja. Oke, Ya. nggih. Oke. Baik, kemudian yang tentang metode cascading ini, jadi kemarin juga banyak sekali pertanyaan tentang saya harus pakai metode apa, apakah direct atau non-direct. Jadi intinya kalau metode direct cascading atau non-direct cascading ini harus tahu perannya dulu. Digunakan untuk menentukan peran koordinator, ketua tim kerja, kelompok kerja, dan kemudian dilanjutkan untuk menentukan peran seluruh individu di bawah tim kerja. Jadi Bapak Ibu nanti direct dan non-direct. Karena ini juga mempengaruhi hasil penilaian, mungkin Bapak Ibu akan melihat kok ini jadi saya harusnya nilainya segini kok cuma segini, itu ada hubungannya dengan metode direct dan non-direct. Kemudian untuk selanjutnya adalah metode cascading tadi kita coba. Ini saya ambil dari Permen PAN RP tadi Bapak Ibu nih. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti untuk filenya bisa saya share juga. Pertama adalah cascading. Jadi dari cascading ini tepat digunakan untuk instansi pemerintah yang memiliki deskripsi, sasaran, dan indikator kinerja unit kerja yang jelas dan dapat dibagi berdasarkan aspek wilayah dan atau beban target kuantitatif. Contoh kalau di Dikpora ini ketika ada satu contoh misalnya pengembangan atau peningkatan mutu pendidikan, berarti nanti di sekolah itu kepala sekolah akan memiliki metode penilaian yang direct. Metode cascading-nya itu direct. Kenapa? Karena dari kepala Dikpora itu akan membagi sesuai dengan aspek wilayah dari SMA, SMK, dan SLB. Jadi masing-masing dari instansi Bapak Ibu nanti akan menjadi direct untuk ketugasan kepala sekolah. Kemudian cascading tidak langsung atau non-direct itu lebih tepat digunakan untuk instansi pemerintah yang belum memiliki deskripsi sasaran dan indikator kinerja unit kerja yang jelas, sehingga memerlukan strategi-strategi untuk mencapainya dan menggunakan pendekatan layanan dan atau pendekatan output atau output milestone. Jadi di sini Bapak Ibu untuk yang metode cascading tidak langsung, contohnya ini misalnya kami mempunyai target, tapi target itu adalah ujungnya adalah di Bapak Kasubag kami. Bapak Kasubag kami punya perjanjian kinerja apa? Jadi pelaksana di bawahnya akan mendapatkan pembagian kerja dari beliau yang akhirnya nanti akan berujung pada penilaian yang
80-20% kalau nggak salah. Kita bisa lihat. Kemudian tahap ketiga, menentukan rencana kinerja pada format rencana SKP. Menentukan rencana kinerja merupakan langkah awal dalam menyusun format. Ini sudah kita lakukan kemarin, ya. Kita udah istilahnya mensosialisasikan ini di bulan Desember kalau nggak salah. Kemudian tahap keempat, menentukan aspek indikator dan indikator kinerja individu pada format perencanaan SKP. Yang kelima, menetapkan target dan format rencana SKP. Yang keenam, menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk tampilan SKP jabatan fungsional. Tahap keenam ini adalah khusus untuk para pejabat fungsional. Contohnya di sini, kalau di kita sekarang adalah guru atau ada pustakawan ya kalau nggak salah di Dikor ini 1 orang. Itu nanti akan berujung ke sana. Nah, kemudian di sini kita udah mulai masuk ke penilaian. Jadi di sini untuk pengukuran, bukan penilaian. Dalam hal suatu rencana kinerja memungkinkan adanya capaian kinerja luar biasa di atas target yang diharapkan dan juga memungkinkan adanya capaian kinerja di bawah ekspektasi, maka 4 level penilaian yaitu sangat baik, baik, cukup, dan sangat kurang. Ini sudah diterapkan di aplikasi SIInforman. Jadi kalau dilihat nanti Bapak Ibu bisa uji coba misalnya ya 1 orang lah dibuat uji coba gitu ya. Kalau dinilai seperti ini bisa sangat baik, baik, cukup, atau sangat kurang. Jadi untuk level pengukuran seperti ini sudah diterapkan di aplikasi kita. Nah, sekarang untuk pengukuran kinerja, mungkin istilah penilaian sekarang sudah kurang tepat, nggih. Karena di sini bahasanya sekarang menjadi pengukuran kinerja. Yang pertama adalah pegawai wajib melakukan pengukuran kinerja melalui sistem pengukuran kinerja yang berlaku pada masing-masing instansi. Kita punya SIInforman tadi ya. Yang kedua, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan data dukung. Jadi apa Bapak Ibu, misalnya Bapak Kepala atau Ibu Kepala, itu pokoknya nanti per bulan silakan membuat laporan tentang pakai logbook atau apa, dilaksanakan berdasarkan data dukungnya apa. Kemudian pengukuran kinerja dapat dilakukan secara periodik setiap bulan, triwulan, semester, atau tahunan. Kita memakai yang bulanan, ya. Instansi pemerintah menetapkan periode pengukuran kinerja yang berlaku di lingkup instansinya. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1. SKP dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama ini, jadi Bapak Ibu kalau misalnya melihat di SKP bawahan, itu beliau di bawahan Bapak Ibu itu akan memasukkan realisasi SKP-nya. Contoh misalnya ketika ada guru nih, ada guru dia targetnya adalah RPP 100% gitu ya. Nah, ternyata pada saat dinilai di bulan Januari ternyata belum mengumpulkan. Berarti beliau realisasinya tidak tercapai. Jadi kalau seperti itu ya bisa dinilai tidak tercapai. Contoh misalnya dikasih berapa persen yang sudah masuk, mungkin bisa di komunikasi dialog kinerja antara atasan dan bawahan. Seperti itu. Jadi di sini tidak harus misalnya realisasinya itu harus sama dengan targetnya. Itu tidak seperti itu. Jadi boleh di bawah, boleh di atas. Karena tadi, jadi kita itu menerapkan 4 level penilaian. Kalau dia itu di atas target berarti sangat baik. Tapi kalau dia di bawah target bisa cukup atau sangat kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kinerja. Tata cara pengukurannya, SKP periodik bagi pejabat tinggi dan pejabat unit kerja mandiri. Jadi di sini KPA sama PA nggih, kalau bahasanya sekarang. Pengukuran SKP periodik dilakukan terhadap jenis kinerja utama, berdasarkan perjanjian kinerja, memperhatikan rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan direktif sepanjang kinerja utama tersebut dapat diukur sesuai periode pengukuran. Yang kedua, pengukuran SKP periodik dalam angka 1, itu sudah sesuai ketentuan berlogo penilaian SKP, tanpa disyarat perhitungan bobot dan penentuan predikat penilaian kinerja. Kemudian yang ketiga, jika dalam hal kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja dengan memperhatikan rencana tadi,
Renstra, RKT, kemudian direktif pada SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri tidak dapat diukur pada periode pengukuran. Pengukuran pada sekarang yang ini mungkin yang terbanyak di kita, nggih, pengukuran SKP bagi pejabat administrasi dan fungsional. Pejabat administrasi itu pejabat termasuk pejabat pejabat administrasi, pejabat fungsional. Contoh misalnya kalau di kita itu ada guru, ada pustakawan tadi, kemudian pada pelaksana. Pengukuran SKP periodik bagi pejabat administrasi dan fungsional dilakukan terhadap jenis kinerja utama sepanjang kinerja utama tersebut dapat diukur melalui periode pengukuran ditetapkan instansi. Jadi mau periodenya mau seperti apa? Karena kita sudah ditetapkan dari Pemda bahwa kita itu periode pengukurannya 1 bulan sekali, ya kita akan melaksanakan 1 bulan sekali. Pengukuran SKP periodik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk penilaian SKP tanpa disertai perhitungan bobot dan penentuan predikat. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau di SKP periodiknya JA dan JF itu tanpa disertai perhitungan bobot. Kemudian yang ketiga, dalam hal kinerja utama pada SKP pejabat administrasi dan fungsional tidak dapat diukur melalui periode pengukuran yang terinstansi, maka pengukuran SKP periode dilakukan terhadap capaian rencana aksi yang telah disusun dalam rencana kinerja utama pada SKP. Jadi kalau seperti ini, Bapak Ibu, ada nggak yang di Bapak Ibu itu ya rencana kinerja yang tidak bisa diukur? Kalau misalnya sudah ada indikatornya, berarti artinya itu sudah bisa diukur. Apalagi kita sudah upayakan ada indikator, ada target. Seharusnya sudah bisa diukur semua. Rentang capaian Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang nilai 100 lebih itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi di sini ada rentang. Jadi ketika capaiannya hanya sebesar 59%, 0 sampai 59%, berarti nanti kategori beliau akan sangat kurang. Ini rentang nilainya 0 sampai 49. Kemudian 60 sampai 79% capaian, berarti predikatnya adalah kurang. 80 sampai 99% capaian, berarti kategorinya cukup. Yang akan lihat di nilai Bapak Ibu itu yang di sebelah kanan ini, minimal maksimal ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah di rentang 100% baik ini, berarti di sini antara nilai 90 sampai 109. Kalau di atas ini ada 101% sampai 110%, berarti kategorinya sangat baik, berarti nanti akan ada di rentang 110 sampai 120. Maka untuk yang nilai akhir periodik, jadi nanti Bapak Ibu setelah menilai atau mengisikan realisasi rencana kinerja, kemudian Bapak Ibu mengukur, benar nggak nih, yang istilahnya pelaksana di bawah Bapak Ibu atau guru-guru di bawah Bapak Ibu kepala sekolah itu mengisikannya dengan sesuai, ada buktinya misalnya seperti itu. Contoh misalnya untuk pelaksana harusnya dia menyelesaikan persuratan ya, menyelesaikan pencatatan surat sampai sekian dalam 1 bulan, ternyata oh ya dia ternyata sekian, berarti oke, berarti rencana kinerjanya bisa ditulis sesuai realisasi. Tapi kalau beda misalnya, oh ini hanya di bawah dari target dia, berarti nanti Bapak Ibu bisa mengisikan nilainya yang ya kurang, karena sesuaikan aja dengan realisasi yang Bapak Ibu terima di situ, misalnya terhadap Bapak Ibu melihat laporan dari persuratan atau bagaimana gitu. Oke. Jadi di sini untuk nilai akhir periodik SKP diperoleh berdasarkan penjumlahan nilai rencana aksi. Bapak Ibu nanti bisa lihat isi informan itu modelnya adalah rencana aksinya. Jadi di sana nanti akan ada nilai periodik. Itu yang akan Bapak Ibu lihat. Sebenarnya untuk nilai indikator, setiap indikator ketika itu sudah ada nilai cukup, itu sudah tidak masalah. Jadi misalnya di indikatornya nanti akan disosialisasikan oleh Mas Angga ya untuk prakteknya. Jadi nanti bisa dilihat nilai indikator itu di mana setiap indikator. Kemudian kalau bilang cukup itu di mana.
itu bisa dilihat. Kalau misalnya kita lihat dari misalnya tadi targetnya 90 nih, tiba-tiba di situ Bapak Kepala itu 90, wong ini kurang dari itu, wong dia misalnya isoman 14 hari, jadi nggak mungkin mencapai target lah untuk pengerjaan seperti itu, misalnya kayak gitu. Nah, nanti dikasih misalnya 60, bukan 90, tapi pengukurannya dikasih 60. Berarti nilai dia kan nanti akan cukup di situ. Nilai cukup pun itu sudah nggak masalah. Karena nanti ketika dilihat di nilai periodik, bisa nanti Mas Angga yang praktekkan, itu nanti akan terlihat, oh di situ kalau sudah baik nggak masalah. Bapak Ibu, untuk penilaian ini tidak harus baik ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pejabat di bawah Bapak Ibu itu tidak bisa baik, jangan dikasih nilai baik. Memang kok disesuaikan dengan realisasinya seperti apa, ketugasannya seperti apa, pencapaian targetnya seperti apa. Sekarang kita bertugasnya sesuai dengan kinerja kan, apalagi di SKP seperti ini kan sama. Kemudian yang terakhir mungkin saya hanya akan bahasa gampangnya untuk cascade tadi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki tugasan kewenangan penuh terhadap sesuatu, berarti nanti metodenya adalah metode direct. Tapi kalau Bapak Ibu itu tidak memiliki kewenangan penuh Bapak Ibu, berarti nanti metodenya menjadi non direct. Contohnya adalah kita di sekolah nanti untuk Bapak Ibu kepala balai, kepala seksi, kepala subbag, nanti monggo menyesuaikan. Untuk yang sekolah misalnya kalau misalnya ada guru itu ketika beliau itu mengajar, beliau akan mendapatkan angka kreditnya untuk diri sendiri, gitu. Nah, ini berarti di ketugasan beliau untuk sebagai guru, dia akan membuat metodenya direct. Guru itu ada juga yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas atau waka. Waka itu kan membantu Bapak Ibu kepala sekolah dalam manajerial. Nah, ini Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu waka ini tidak memiliki kewenangan penuh di sini, tapi mendapat pembagian ketugasan. Nah, ini berarti nanti untuk ketugasannya menjadi metode non direct. Nah, gampangannya seperti itu. Jadi ketika nanti masih bisa dikoreksi kayaknya Mas Budi ya. Masih bisa dikoreksi untuk metodenya, mau cascading atau enggak cascading, mau non cascading atau cascadingnya itu direct atau non direct, itu monggo nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang ini saya kayaknya tidak bisa melaksanakan ketugasan yang gate ini misalnya, indikator yang ini. Nah, nanti ada review SKP, itu beda lagi. Sementara untuk penilaian seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, untuk nilai itu pastikan bahwa setiap yang ada di bawah Bapak Ibu itu ternilai. Jadi nilai ini disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, apakah sesuai target atau tidak sesuai target. Monggo di sini mau istilahnya kita kembalikan sebagai istilahnya privilege dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nilai itu tidak harus selalu baik. Ketika memang nilai harus dikasih cukup, ya dikasih cukup. Intinya yang Bapak Ibu atasan perlakukan adalah menilai. Itu aja. Kemudian untuk yang perlu dilihat di sini adalah nilai akhir SKP periodik. Dan di situ ada poin nilai tertimbang. Nilai tertimbang ini mungkin bisa diabaikan dulu karena ini akan tertimbang terus sampai akhir tahun itu sebagai penyesuaiannya di akhir tahun nanti dengan penilaian perilaku dan sebagainya. Makatan mungkin ada pertanyaan. Saya akhiri yang share screen-nya, Bapak Ibu mohon izin.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan waktu selanjutnya ke Mas Angga untuk prakteknya. Di chatroom ada pertanyaan ya, Kay? Baik, terima kasih Ibu Rima Wardiana telah menyampaikan beberapa paparan terkait dengan penilaian SKP 2022. Baik, kami lanjutkan saja ke teknis penilaian. Baik, jadi untuk penilaian seorang ASN yang akan dinilai itu diharuskan mengisi realisasi bulanan terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan kali ini dipastikan untuk realisasi bulanan diisikan setiap bulan di akhir bulan, Bapak Ibu. Nanti ke menu SKP, kemudian realisasi bulanan, seperti ini. Selanjutnya pilih periode, pilih bulan, ya submit. Setelah itu akan ada daftar rencana kerja. Daftar rencana kerja seperti ini, contohnya. Kemudian di sini ada kolom target, apa yang dikerjakan setiap bulannya. Kemudian nanti bisa mengisikan realisasi di sebelah sini. Jadi apa yang telah dilakukan dalam 1 bulan itu, realisasinya apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nanti yang bersangkutan mengisikan sendiri target-targetnya dengan indikator persentase dan sebagainya yang ada di pilihan kategori di indikatornya. Ya, setelah itu submit. Kemudian nanti atasan langsung yang akan menilaikan. Bagaimana cara menilaikannya? Nanti untuk cara penilaian ke menu SKP, kemudian penilaian SKP bawahan. Pilihnya 2020. Nah, di sini ada beberapa nama bawahan. Sebagai contoh saja, Kepala Balai. Ya. Pilihan bulan dipilih Januari, submit. Nah, di sini kita ambil contoh. Misalnya realisasi bawahan sudah diisikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 7%. Penyelesaiannya dalam 1 bulan, yaitu indikator kinerjanya persentase hasil survei kepuasan masyarakat dalam bidang pelayanan pendidikan menengah. Dan waktu penilaian kepuasan masyarakat setiap bulan, 1 bulan jangka waktunya. Nah, di sini yang bersangkutan sudah mengisikan realisasinya. 7, kemudian 1, kemudian sudah disubmit tadi, kemudian atasan langsung itu menilaikannya seperti apa. Jadi cara menilaikannya, ini ada nilai realisasi, apakah rencana kerja itu telah dijalankan dengan sesungguhnya. Nanti di cara menilaikannya, jika rencana kerja itu memang telah dijalankan atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang bersangkutan, nanti diisikan 7, atau jika kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi, nanti bisa dinilaikan di bawah 7, misal 5 atau 6. Seperti itu.
Dan waktu penyelesaian ini yang telah ditargetkan 1 bulan. Apakah kinerja itu diselesaikan benar-benar 1 bulan? Yang bersangkutan sudah mengisikan realisasi bawaan 1 bulan. Jadi nanti untuk nilainya juga 1. Kemudian klik submit. Sudah ada kata sukses ini. Nah, di sini dipastikan untuk capaian IKI, ini indikator kinerja individu itu sudah 100%, artinya itu dengan kategori capaian baik, di mana untuk kategori capaian baik itu antara 90% sampai 120%. Jadi dalam 1 bulan di bulan Januari itu yang bersangkutan itu sudah mendapatkan nilai kategori baik dengan nilai SKP 100. Nah, bagaimana kita caranya melihat nilai bulanan kita jika sudah dinilai oleh atasan langsung? Caranya nanti ke menu SKP, kemudian di rencana kerja dan target, klik, ya kemudian ke nilai periodik. Nah, seperti itu. Nanti di nilai periodik di bulan yang telah dinilaikan, misal Januari, ini sudah dinilai, nilainya 109. Nah, nilainya di atas 100 ya itu tadi di atas 100 itu dengan kategori baik. Jadi untuk kategori di atas 100 memang saat ini sudah sudah ada kategori sendiri. Jadi bisa mendapatkan sangat baik ataupun juga cukup. Jadi nanti setiap bulan jika SKP-nya sudah dinilai, nanti maka yang bersangkutan bisa mengecek langsung nilai periodik di bagian rencana kerja dan target, kemudian klik nilai periodik. Seperti itu. Ya, mungkin penjelasan teknis terkait penekanan penilaiannya bisa kami akhiri ya Bapak Ibu. Monggo selanjutnya jika ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu terkait dengan penilaian SKP bulanan. Mohon izin bertanya nih Mas Angga dari Bu Triana ini Balai Dikmen Kota. Terkait penilaian yang khusus Mas Angga. Tadi sebagai contoh kan 1 bulan ya. 1 bulan kemudian realisasinya 1 bulan. Apabila Mas mungkin dicontohkan yang lebih dari 1 bulan misalnya, ada kegiatan yang di dalam targetnya itu pelaksanaannya 3 bulan misalnya begitu. Kemudian realisasinya ternyata 2 bulan sudah selesai. Bagaimana cara kita menilainya ya Mas Angga? Baik, terima kasih Bu Triana dari Balai Dikmen Kota. Kami langsung jawab saja pertanyaan terkait dengan waktu penyelesaian, yaitu waktu. Jadi jika suatu rencana kerja itu dijalankan dengan targetnya itu lebih cepat dari yang ditentukan, misal target itu 3 bulan, selesai lebih cepat 2 bulan, maka bisa dinilaikan saja 2 bulan. Artinya apa? Artinya sebuah rencana kerja yang dijalankan lebih cepat dari target yang sudah ditentukan itu artinya kategori itu sangat baik. Nilainya lebih bagus di atas 100 pasti itu. Itu sangat baik. Iya, ngeten Bu. Nggih, matur nuwun Mas. Nggih. Mas Angga. Itu di rencana kerja itu kan ada banyak rencana kerja ya.
Nah, setiap rencana kerja itu apakah semuanya breakdown harus diselesaikan dari 1 Januari sampai 31 Desember, ataukah butuh waktu mungkin seperti tadi disampaikan Bu Ana mungkin 1, 2, 3 bulan. Karena di tempat kami kayaknya itu semua rencana semua direncanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Saya menjadi sedikit ragu ketika katakanlah kami ada kegiatan paskibraka itu paling kita berangkatnya mungkin mulai Mei sampai Oktober lah itu. Tapi kami juga harus mengalokasikan persiapan kegiatan sejak Januari dan semua kegiatan seperti itu. Apakah seperti itu atau memang kita menyesuaikan seberapa lama waktu kegiatan itu kita lakukan? Sehingga ketika itu seperti itu, asumsinya kan mungkin di Januari, Februari kita belum punya kegiatan, tetapi sebenarnya ada mungkin di kegiatan yang lain. Artinya apa? Bahwa kegiatan di setiap bulan itu mungkin bisa diisi tidak hanya dari satu kegiatan, tapi mungkin satu kegiatan yang tidak ada, tapi kegiatan lain kita bekerja begitu. Ini di kami kayaknya masih ada pemahaman persepsi yang berbeda. Mohon penjelasannya. Terus Mas. Baik Pak Trio, terima kasih atas pertanyaannya. Kami coba tampung dulu nggih Pak Trio. Monggo ya. Berarti boleh lanjut mana Mas Angga? Monggo. Mungkin kita ke chat dulu Bapak Ibu nggih. Ini ada beberapa yang sudah dari tadi. Kita bacakan dulu untuk pertanyaan yang masuk di chat. Yang pertama adalah tentang materi, sudah kami share di chat. Kemudian kami share 2, yang tadi sama yang Permenpan RB-nya, monggo bisa di-download di situ. Kemudian mohon ini untuk yang bertanya ada identitasnya yang jelas ya Pak Ibu, kalau tidak ada kami skip aja. Pak Sukamta ini. Tolong nanti diberi contoh sampai input nilai atasan memberi nilai bawahan. Sampun kayak nggih sama Mas Angga tadi nggih, Pak Sukamta nggih. Kemudian dari Mbak Santi BLPT, Mas Angga itu ada kondisi khusus kenapa ya? Ada kondisi khusus tadi. Sebentar, Mas Angga cari contoh. BLPT bukan saya loh Mas Angga. Mbak Santi, Bu. Ini contoh kok Bu Triana. Mungkin sambil menunggu Mas Angga nggih, Pak Priyo, ngapunten. Tadi berarti intinya dalam satu kegiatan itu ada beberapa bulan pekerjaan gitu nggih. Maksudnya seperti itu, Pak. Ya. Terus jadi ini asumsinya itu kan semua pekerjaan itu semuanya itu dibagi dalam 1 tahun. Padahal kan tidak semua pekerjaan itu berjalan 1 tahun. Nah, di kami itu kan sepertinya seperti itu. Karena kalau tidak dibagi 1 tahun berarti nanti di bulan-bulan tertentu tidak ada nilainya gitu asumsinya. Padahal kalau menurut saya itu kan mungkin sekarang ini atau di paskibraka mungkin belum ada, gitu. Tapi kita kan juga punya kegiatan lain yang untuk mengisi nilai di bulan Januari itu, gitu loh. Makanya mohon siap penegasannya apa nggih.
Kalau dari BKD itu intinya setiap ketugasan tuh pasti ada ketugasan rutin ya Pak. Ketugasan rutin itu ketugasan yang non kegiatan. Jadi istilahnya untuk yang apa namanya di balai, di sekolah itu kan ada ketugasan rutin dan ketugasan di kegiatan. Pasti ada seperti itu nggih. Jadi kenapa kalau yang di Januari sampai Desember itu harus selalu ada yang ketugasan rutinnya saja Bapak? Jadi itu apa? Untuk kegiatan yang memang cuma 3 bulan kita dari persiapan sampai selesai sampai evaluasi itu 3 bulan ya kita plotkan 3 bulan. Jadi misalnya dalam rentang Januari Februari belum ada kegiatan, tapi masih ada kegiatan rutin yang ada di situ. 1 saja nggak masalah Bapak. Jadi nggak harus kita punya kegiatan 10 nih. Jadi dibagi bulan 1 kegiatan 1, bulan 2 kegiatan 2, tidak seperti itu. Begitu Pak dari BKD. Jadi intinya kalau misalnya ada artinya kegiatan yang masuk di SKP itu tidak hanya kegiatan yang memang ada di ini ya, yang ada di DPA ya. Iya, boleh ditambah Pak. DPA itu hanya sebagai cantolan istilahnya apa ya? Rohnya aja. Misalnya ada sesuatu yang rutin seperti apa ya? Kalau di balai itu yang rutin misalnya apa ya? Kalau misalnya jabatannya misalnya ya di persulatan misalnya ya, itu kan rutin Pak. Tuh, tapi beliau juga membantu di kegiatan apa gitu kan, misalnya. Jadi kan di waktu-waktu tertentu si petugas ke persuratan tadi akan memiliki nilai di kegiatan tadi, gitu loh. Intinya kayak gitu. Tapi ketika itu rutin kan dicangkolkannya di itu kan di mana itu? Kan nampaknya seperti yang muncul itu di sini itu kan cuman yang ada di BPA saja. Ya. Seperti kalau dulu itu sudah dijelaskan tuh boleh Bapak kita, tapi yang di DPA itu juga harus masuk. Gitu. Jadi misalnya ada kayak SKP yang kemarin, yang 2021, yang Januari Juni. Nah Januari Juni itu kan masih kayak SKP lama, ya. Istilahnya semua ketugasannya rutin semuanya. Untuk kegiatannya aja hanya yang di eselon 3-4 kalau nggak salah. Ngoten toh, untuk yang pelaksana semuanya rutin semuanya. Misalnya beliau memegang kegiatan pun itu tidak akan terlalu berpengaruh di SKP-nya gitu. Kalau misalnya masih bisa direvisi Bapak. Artinya bisa menambah kegiatan yang menyesuaikan itu. Masih bisa. Tapi DPA tetap harus masuk, nggih. Soalnya nanti kan alat ukurnya untuk eselon 3, eselon 4 kan tetap di situ. Ya. Justru ini kan makanya yang masuk itu kan hanya yang DPA saja. Sementara kan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang rutin di luar DPA, tapi kita masukkan gimana itu yang kita menjadi ini bingung. Bisa dimasukkan, Pak. Monggo. Jadi cantolannya disesuaikan dengan yang yang ada di atasnya gitu. Di eselon 2-nya nanti bisa masuk ke situ. Cari yang paling sesuai aja, Pak. Gitu ya. Ya. Artinya kan tidak memiliki yang memang ada di itu toh, ternyata kan rencana aksi itu kan bisa diure dengan kegiatan-kegiatan lain di luar yang dibiayai dengan BPA gitu kan. Terus. Gitu. Begitu mungkin Pak Priyo untuk yang Pak Priyo. Mbak kan boleh nanya Mbak. Kita Pak Mas Angga yang khusus tadi. Baik, untuk yang kondisi khusus itu di bagian waktu. Memang di bagian waktu itu kategorinya memang khusus. Sudah terbaca secara sistem, itu Mbak Santi dari BLPT ya tadi. Oke. Kenapa khusus? Karena memang yang wajib hanya kuantitas ya Mas ya. Oke. Kalau yang nanti Bapak Ibu juga ngisi kualitas dan waktu, pasti nanti keluarnya khusus karena memang itu belum istilahnya yang akan terbaca adalah yang wajib diisi, yaitu kuantitasnya. Yeah. Kita menyelesaikan ini dulu nggih, chat dulu sebentar Bapak Ibu yang raise hand.
Kemudian setelah dinilai dan submit, apakah masih bisa diedit dari Bapak Heri Kurniawan? Ya, jadi kalau sudah sudah di submit atau sudah dinilai, artinya itu sudah muncul nilai periodiknya. Kalau mau mengedit itu masih bisa Bapak nanti ke menu ke SKP, kemudian di penilaian SKP bawahan, nanti diedit saja untuk nilainya ya Pak. Maksudnya untuk diedit nilai bulanannya atau rencana kerjanya. Jadi mungkin rencana kinerjanya ya Pak. Pertanyaannya sama dengan Pak Sukamta. Ya, mungkin asumsi saya di rencana kinerjanya ya. Jadi kalau mau diedit masih bisa, nanti dibatalkan dulu approval SKP-nya. Ya, lewat menu SKP, approval SKP, kemudian pilih namanya. Nanti di bagian bawah dipilih status, ini ditolak dulu. Kemudian yang bersangkutan nanti bisa edit dulu rencana kinerjanya di bagian SKP ini, rencana kerja bisa diedit, nanti ada muncul di tengah sini edit seperti itu Pak. Mungkin dari Pak Bu Mariani SMA N Pengasih, apakah untuk pemberian penilaian atasan langsung harus berpedoman atau mempertimbangkan nilai tahunnya, tidak boleh di bawah tahun sebelumnya? Kalau sekarang tuh sebenarnya tidak ada ya untuk yang SKP ini harus naik itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya kalau nanti endingnya di namanya DP3 itu udah baik, udah cukup. Jadi tidak usah harus naik. Kalau tidak istilahnya kinerjanya juga tidak bisa untuk naik, ya tidak usah naik. Kalau misalnya untuk amannya, supaya yang bawahannya intinya untuk karirnya bisa naik pangkat, minimal nilainya baik, gitu saja. Itu Bu Mariani, ya. Untuk yang selanjutnya Pak Agus Suranto. Guru-guru sudah pada mengisi realisasi, namun sosialisasi ini baru dilaksanakan hari ini, berada pada toleransi apabila terdapat kesalahan. Sepertinya masih oke ya, kalau misalnya ada salah-salah asal nilai periodiknya. Nanti bisa dicermati dulu saja terkait dengan penyusunan SKP bagi jabatan fungsional ya, terutama bagi Bapak Ibu guru. Terkait direct ataupun non direct nanti mohon dicermati kembali. Tapi kami harap di minggu ini bisa diselesaikan ya, dan sudah mendapatkan nilai periodik Januari dan Februari seperti itu. Oke. Baik, kemudian kita ke chat. Ini ada Bu Hajar, monggo Bu. Terima kasih. Saya mau bertanya, mudah-mudahan ini bukan karena saya belum membaca, tapi memang saya masih bingung. Begini, saya ingin bertanya kaitannya apabila kita memberikan penilaian SKP itu di bulan Januari misalnya, kita memberi kurang atau cukup, ya itu akan berpengaruh kepada apa? Misalnya apakah TPP-nya jadi enggak 100% atau apa, itu saya ingin tahu yang itu. Yang pertama itu. Termasuk nanti nilai 1 semester atau 1 tahun itu apakah merupakan rata-rata dari nilai SKP per bulannya. Itu tentang nilai. Kemudian yang kedua, kalau ada ketugasan rutin, misalnya ya,
mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Priyo tadi, membuat rencana pembelajaran. Nah, kalau guru itu kan ada membuat RPP atau membuat daftar nilai gitu kan. Nah, itu kan berlangsung secara rutin dari Januari sampai Desember. Pertanyaan saya, di dalam SKP-nya itu, lucu rasanya apabila Januari itu targetnya 90%, Februari 90%, Maret 90%. Karena begini, misalnya bikin RPP itu ada 10 KD dalam 1 tahun. Kan berarti bisa saja Januari itu 1 RPP, Februari itu tidak bikin RPP karena masih ada kaitannya dengan pelaksanaan Januari. Kemudian Maret itu mungkin 1 RPP, gitu kan diperkenankan. Maka pertanyaan saya, ngisinya itu, targetnya itu apakah Januari itu 10%, terus nanti Maret 20%, gitu, ataukah sama dengan yang lain 90% KB, begitu loh. Karena itu saya masih bingung, karena memang itulah yang terjadi gitu. Yang selama ini diisikan Bapak Ibu guru dan saya itu kan semuanya 90%, 95%. Padahal RPP itu kan bisa saja dibuat dalam 1 tahun. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun Bu Hajar. Yang pertama tentang SKP, apakah kalau nilai cukup atau kurang itu boleh, terus pengaruhnya apa? Untuk penilaian SKP itu yang memang ada salah satu penilaian di untuk yang cukup atau kurang ketika nanti Ibu mengisi seperti itu ya nggak masalah. Itu nanti akan terakumulasi di akhir tahun. Jadi bukan untuk SKP yang bagaimana toh yang akan mempengaruhi pola karir bawahan Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika SKP itu di salah satu penilaian SKP-nya di penilaian perilaku itu ada yang nilai cukup. Sementara untuk nilai SKP-nya sendiri karena ini berbasis kinerja, jadi ya disesuaikan saja. Misalnya Ibu udah melihat Wongikra tahu nggarap RPP misalnya, ya sudah dilihat di situ bahwa kinerjanya tidak sesuai dengan target. Jadi nggak masalah untuk yang seperti itu. Kemudian itu ya tadi ya pertanyaannya. Yang pertama ya. Jadi cukup atau kurang monggo silakan. Jadi nanti endingnya tetap nanti di kalau misalnya mau cek itu di nilai periodik. Kalau misalnya nilai periodiknya udah oke ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya nilai periodiknya cukup nggak masalah juga sebenarnya. Dan jadi tidak intinya, ada kaitannya dengan TPP ya? Kalau yang TPP itu ada hubungannya nggak? Nanti Saya yang ini TPP soalnya. Terkait dengan TPP itu nanti bisa dicek saja di nilai masing-masing, di nilai periodik. Artinya apa? Artinya ini misal di bulan Januari dapat nilai di bawah 90, artinya nanti ada pengurangan pada penerimaan TPP di bulan Januari. Mungkin gampangnya seperti itu. Oke. Berarti ada kaitannya dengan TPP kan? Berarti. Oh oke. Ya berarti ada. Itu penjelasannya guys dari tim. Kemudian buat tentang pengisian rencana kinerja ini misalnya 90% itu bisa diartikan banyak. Ketika 90% indikatornya apa? Contoh misalnya 90% ke pembuatan RPP apakah selama setahun atau 1 RPP 90% itu dari apanya? Apa 1 RPP itu dibuat 90%-nya udah, jadi istilahnya 1 saja sudah, atau per bulan beliau membuat RPP, itu di situ bisa diartikan masing-masing. Contoh misalnya, kalau misalnya di indikatornya itu bunyinya jumlah RPP yang dibuat selama 1 tahun. Kemudian di situ diisi 12. Kalau diisi 12, berarti nanti Januari 1, Februari 1 itu kan masuk akal juga, Bu.
Sabahannya, misalnya Ibu mau melihat persentase pembuatan RPP. Persentase pembuatan RPP, misalnya di situ ada 90%. 90% itu dari RPP yang mana? Satu RPP atau semua RPP? Itu kan tergantung dari kalimat indikator Bapak Ibu guru. Mungkin gitu, Bu Hajar. Indikator itu ada di mana, Bu Dina? Indikatornya ada di indikator kinerja, ada di, coba Mas Angga. Indikator kinerja. Yang, jangan yang ini. Sebentar, dicarikan. Mungkin sambil menunggu Mas Angga, Bu Hajar, pause dulu, nggih. Monggo. Oke, siap. Untuk yang selanjutnya ini ada di chat, masih ada. Kalau sudah ada pertanyaan yang sama, tidak kami ulangi, Bapak Ibu, nggih. Izin tanya, jika target waktu penyelesaian 1 bulan, namun dapat terselesaikan kurang dari 1 bulan, bagaimana cara penulisan di realisasinya? Ya pasti di atas target, Ibu Istriani. Misalnya targetnya di situ 80%. Ternyata lebih dari, istilahnya dia menyelesaikannya kurang dari 1 bulan. Sorry, di sana targetnya 1 bulan, dia mengerjakan setengah bulan. Ya sudah, di situ ditulis 0,5 bulan. Gitu. Nanti nilainya akan menyesuaikan sendiri. Jadi bisa dituliskan pakai 0, bisa. Dicoba dulu, Ibu. Nanti kalau entah sama titik atau sama koma, ya dicek. Kemudian Pak Hartanto, apa bedanya rata-rata dengan jumlah? Kalau rata-rata itu berarti nanti nilainya di rata Pak Hartanto, nggih. Istilahnya indikatornya nanti untuk targetnya akan menjadi rata-rata. Jadi dibagi berapa? Kalau setahun ya dibagi 12. Jadi di situ pasti rata itu dibagi 12, kalian di sini SKP-nya 1 tahun. Kalau jumlah berarti dihitung per itemnya. Pak Agus BLPT, target kok ada yang 0,1 atau 0,2, kok tidak bulat atau targetnya rendah sekali. Target ini yang mengisi YBS nggih, Pak Agus? Agus? Oke, kita skip dulu nih Pak Agus. Pak Agus BLPT. Oke, yang ke selanjutnya Pak Sihono, SMK 3 Kasihan. Melihat contoh yang ditayangkan, apakah nilai realisasi oleh atasan harus selalu sama? Tidak, Bapak. Disesuaikan dengan realisasinya yang dilihat oleh atasannya saja. Misalnya beliau mengisi sama nih. Aku juga 90%. Di situ ditulis realisasinya 90%. Misalnya dari kepalanya, ini enggak 90% kok, ini cuma 75% kamu tuh menyelesaikan, misalnya seperti itu. Boleh ditulis 75. Oke. Jadi tidak harus sama dengan realisasi. Sekarang bingungnya itu kenapa kok nilai yang muncul jadi 100 semua? Ini bagaimana ya Bapak Ibu? Siapa ini? Pak Lekno Saka. Jadi di sini karena Bapak mengisinya itu sama dengan realisasi, nanti nilainya pasti 100. Ya kan? Kalau Bapak tidak sama mengisinya dengan realisasinya, pasti nggak 100. Gitu. Masih aman Bapak kalau misalnya nilainya itu 90, 89, nilai di range cukup itu sudah aman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti, oh ini saya menjatuhkan bawahan. Kalau misalnya bawahannya kinerjanya, ya maksudnya kita tidak harus menjatuhkan, tapi istilahnya menilai sesuai dengan kinerjanya. Kemudian metode cascading apakah mempengaruhi atau mengurangi nilai bawahan? Tidak mengurangi nilai bawahan, Bapak Ibu. Jadi metode ini hanya untuk menjelaskan kira-kira
kenapa istilahnya atasan itu disupport oleh bawahannya itu di bagian mana, gitu aja. Untuk nilainya emang 80-20 itu memang seperti itu tidak mengurangi. Memang nilai untuk jabatan administrasi itu seperti itu. Untuk direct itu yang full, untuk non direct yang bagian presentasi tadi. Kemudian Pak Sugeng sama nggih niki nggih jawabannya. Materi di-share sampun di atas. Oh nggih, udah pulang Mbak. Ya, mari kita. Saya baca catat ya ini. Mohon izin pada penilaian waktu kondisi khusus ketika relasi diisi nilainya baik, jika dikosongi jadi sangat baik, itu penjelasannya bagaimana Bu? Dikosongi kalau dia itu contoh gini, dia menyelesaikan 1 hari. Ketika Ibu mengosongi berarti dia menyelesaikan 0 hari, berarti belum ini udah apa namanya? Udah dinilai, berarti kan pasti sangat baik. Kasihlah di situ ininya apa namanya? Angkanya yang jelas. Gitu. Jadi jangan dikosongkan. Malah justru nanti malah melebihi target. Oke, Mbak, terima kasih Mbak Ajeng. Kondisi khusus itu untuk kegiatan yang jika outputnya semakin sedikit, semakin cepat, maka lebih baik ya. Itu contoh di target waktu tadi. Untuk Bu Hajar tadi gimana? Mas Angga? Oh ini ada masukan dari, oh ya, oke. Pak Rekno Saka nih ya. Jadi pecahan juga bisa ya Bu, 0,5 misalnya sehingga tidak 0. Nggih, monggo dicoba dulu. Sepertinya bisa. Tanya Mbak Rima. Monggo Pak Wasidi. Saya yang terkait dengan pertanyaan Bu Triana di Babal Kota, mohon penjelasan, saya kok belum jelas ya. Penerimaan saya misalnya satu kegiatan itu kemarin di target 3 bulan, katakanlah Januari, Februari, Maret, kemudian kegiatan tersebut selesai 2 bulan, Januari, Februari, berarti yang Maret besok tidak ternilai ya, 0 ya, atau revisi SKP? Bapak kan kalau membuat SKP itu kan di awal tahun, ya kan? Iya. Jadi ketika itu sudah dimasukkan ke SKP, disesuaikan saja nggak apa-apa. Nanti akan ada review SKP. Nanti bentuknya beda lagi. Itu Pak. Jadi tetap nanti untuk yang kegiatan 3 bulan tadi, kan udah terschedulekan 3 bulan tuh. Terschedulekan 3 bulan, berarti dinilai karena terschedule kan. Terus sudah masuk. Tadi untuk misalnya ada target di situ, targetnya adalah penyelesaian 3 bulan, gitu kan? Ininya kayak gitu. Kemudian 2 bulan sudah selesai, kan tetap di bulan Maret kalimat itu kan masih ada Pak? Masih ada kan? Nah itu berarti dia kan akan mendapat target karena sudah selesai, dia nilainya jangan disamakan, tapi sudah 0. Jadi lebih baik daripada orang kegiatan gitu loh. Misalnya kayak tadi ada yang nilainya itu harus satu hari, kita belum 1 hari sudah selesai, terus dikasih 0,1 misalnya, 0, berapa, pasti nilainya akan sangat baik. Berarti katakanlah Maret nanti dinilai 0 itu sangat baik gitu ya? Karena kalau itu di waktunya ada loh, nggih. Ya. Kalau sudah selesai ini Januari. Itu hanya di waktu loh, ya, bukan di kuantitas. Kalau kuantitas Bapak 0 kan ya nilainya buruk sangat. Dan misalnya kuantitas Januari, Februari, kalau Maret kuantitas, itu ada. Ini kalau review SKP belum ada sosialisasi. Kalau review SKP belum ada sosialisasi Pak. Sementara seperti itu informasi yang kami terima. Seharusnya SKP. Ketika ada pekerjaan yang memang sudah selesai atau tidak bisa diselesaikan di waktu-waktu yang ini karena ada situasi khusus, itu kalau di permennya seperti itu. Tunggu info selanjutnya Mbak Rina terkait. Misalnya
Oke, di sini ada Bu Margianti, pegawai yang targetnya rendah misalnya 85% dengan yang targetnya lebih tinggi misal 90%, sama-sama tercapai, nilai capaiannya SKP jadinya sama 100. Nah, nggih. Kalau kan nilai ya Bapak Ibu nggih. Semua nggih. Itu bukan nilai tapi capaian. Capaiannya berapa? Kalau misalnya bawahan Bapak Ibu itu mengisi 80 misalnya nggih. Kemudian Ibu memberi atasan langsung gitu loh. Jadi misalnya realisasinya bawahan itu berapa, Bapak Ibu perlu cek lagi. Bisa pakai dialog kinerja individu, jadi atasan ke bawahan, bisa bentuk laporan, atau apapun lah bentuknya yang Bapak Ibu bisa nilai. Nah, nanti bisa disesuaikan. Oh, ini berarti orang 80 misalnya, tapi 60 atau 70. Nah, itu nanti nilai periodiknya menyesuaikan. Gitu. Makatan nggih, Pak siapa nih SLB 2 Gunung Kidul. Ya, sorry, Bu Margianti. SLB 2 Gunung Kidul kualitas misalnya 80 sampai 100%. Jadi nanti kalau targetnya tercapai dengan 1% masih aman. Sebentar, mohon bertanya kalau lebih amannya mungkin ya, baiklah. Mohon bertanya kalau lebih amannya untuk target dibuat rentang bagaimana? Ini sudah aturan Bapak, jadi sudah sudah dari Permen Pan RB-nya seperti itu. Nanti kalau mungkin ada pergub nih, Bu Menawi. Mohon izin ini dari Pak Lekno Saka atau Bu nih. Mohon izin bertanya lagi. Misalnya pembuatan PTK yang target waktu 4 bulan, sedangkan target kuantitasnya 1 laporan ada di bulan Juni, maka di Maret, April, Mei jadi kosong atau bagaimana, atau kuantitas kita buat persentase. Monggo bisa dibuat persentasenya, karena PTK itu berlaku dari awal sampai akhir, nggak mungkin tuh sehari jadi atau sebulan jadi. Monggo mau di persentase. Jadi intinya bukan laporannya yang bentuk jadi gitu ya, tapi pasti ada prosesnya. SMK 6, Mas. Kaitannya dengan PTK tadi. Ya. Ada kaitannya dengan PTK tadi. Berarti kalau PTK diselesaikan 4 bulan, itu di bulan pertama boleh nggak diisi 30%, bulan kedua 50% gitu. Itu asal nanti menilainya itu mirip dengan targetnya kan, berarti nilainya sudah bagus toh? Leres, nggih. Seperti itu. Jadi ini mungkin nyambung sama yang tadi ya, Bu. Jadi bisa dipecah 10 gitu boleh. Yes. Mau oke. Gitu nggih. Kemudian Mas Indra, tugas tambahan dapat diisikan tapi selalu gagal ketika upload dokumen. Bapak Ibu untuk tugas tambahan itu masih belum nggih. Kita masih masukkan semua di kinerja utama semua. Ini belum ada renggang-renggang ke sana. Soalnya ini ketika kita coba masukkan juga mentah lagi. Oke, kemudian Bu Irianti Marjiningsih, berarti target tidak boleh dibuat rentang. Target itu tidak rentang, guys. Selama ini untuk target itu dibuat fix berapa? Boleh jumlah, boleh rata-rata, boleh hari, monggo, tapi tidak boleh dibuat rentang. Harus fikskan. Mau 1 bulan, 2 bulan, monggo. Kalau antara, nanti Bapak Ibu atasan tidak bisa menilai. Oke. Menilai di sistem loh, nggih. Bukan menilai di manually, tapi di sistemnya nggak bisa. Gitu. Jadi sistemnya itu cuma isi satu. Kemudian, jika sehabis menjalani diberi waktu revisi sesuai dengan keterangan, ada revisi bisa loh. Kemarin dicoba sudah bisa Bapak. Jadi tadi ya modelnya seperti Mas Angga tadi, ditolak dulu, kemudian masuk lagi. Iya. Oke, kemudian SMK 1 Pundong
keanggotaan PGRI, koperasi, MGMP, menaikkan PAK, itu dibenarkan atau tidak? Dibenarkan karena ini memang masuk ke ketugasan tambahan, ya. Masuk di ketugasan tambahan. Kalau koperasi ya enggak ya? Kayaknya enggak ya. Kalau di tahu kami itu PGRI, MGMP gitu ya. Oke, kalau seperti itu nanti masukkan ke ketugasan tambahan, tapi di sini masuk di kinerja utama kita. Karena tidak ada yang kinerja tambahannya belum ada di poin itu. Oke, ada pengaruhnya ya enggak ya, Mbak Santi? Kalau kita hanya isi di kuantitas saja, kualitas dan waktu tidak diisi, sebenarnya ketika kita mengisi banyak indikator, itu nanti rencana kinerja kita akan ternilai dari segala arah, Bapak Ibu. Misalnya, yang di kuantitas nanti nilainya misalnya drop, karena kita nggak bisa ngejar kuantitas. Tapi di waktu kita naikkan, karena kita iso nggarap cepat meskipun ora bener gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu saling mengisi. Jadi nanti ketiganya itu akan saling support. Tapi yang wajib diisi di sini kan hanya kuantitas. Jadi sebenarnya nggak masalah, misalnya nggak diisi pun nggak apa-apa. Begitu mungkin Bapak Ibu, ini dari chat sudah habis, ini waktu juga sudah melebihi. Berarti itu umpam monggo. Kualitas itu nggak masalah, yang penting kuantitas sama kuantitasnya, untuk sementara ya, untuk sementara kita masih yang harus hanya kuantitas. Mbak Rima, motong sebentar, Mbak. Pak Joko. Itu kalau sementara ini kan saya karena ada masih beberapa kesalahan guru, itu kan saya tolak dulu. Nah, sekarang untuk yang bulan nanti misalnya ini Maret sampai Desember, itu apakah bisa itu status tolak setujui gitu, apa berlangsung terus atau hanya sampai Maret ini saja itu proses itu bisa? Kalau sementara yang kita tahu itu sampai Februari ini masih bisa Bapak keluar masuk. Cuma karena kita di permennya itu juga sudah punya dari QSKP Bapak. Jadi nanti kemungkinan jikalau tadi tidak bisa dengan sistem seperti itu, kemungkinan ada metode review SKP-nya tadi. Mau mengurang atau menambah. Sampai sekarang pengalaman kita untuk masuk keluar di Januari Februari masih bisa. Masih bisa. Monggo kalau misalnya Januari Februari mau dikoreksi dulu, kemudian sekalian mereview sampai Desember biar tidak ada miss lagi, monggo. Jadi jangan Januari Februari saja. Kan kalau yang Maret sampai Desember kan belum dinilai. Jadi kemungkinan kan masih bisa gitu. Siap Kalau yang tugas tambahan itu Mbak, itu bisa masuk sekarang di utama ya? Di kinerja utama saja Bapak. Oh ya sudah. Soalnya untuk fasilitas kinerja tambahannya belum ada. Yang Subak TU itu non direct ya Mbak? Ya non direct Bapak, karena kartu kewenangan semuanya di sekolah itu di kepala sekolah, Oh ya, berarti kalau wakil kepala sekolah, KTU itu membantu di administrasi. Makaten. Oh, ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mbak. Pak Priyo. Ini kasuistik Mbak. Ya. Di BPO itu kan ada yang namanya pelatih itu. Aku guyu saya Pak. Saya tak ketawa dulu. Ya, nggak ketawa dulu. Gimana? Pelatih itu kan mendapatkan tugas untuk pelatnas, kadang itu sampai 6 bulan, setahun bahkan. Sehingga dari sisi SKP, mereka kan nggak punya realisasi karena mereka tidak melakukan pekerjaan itu. Nah, tetapi ketika itu tidak dilakukan, nanti kan mereka punya nilai akhirnya itu kan nggak punya nilainya kurang atau cukup atau bahkan kurang atau bahkan nggak ada nilainya. Artinya ketika mereka pada saatnya
tiba naik pangkat padahal SKP-nya 2 tahun terakhir itu harus ada nilai baik, sementara mereka tidak menilai itu kan mereka mempunyai tugas untuk kepentingan yang lebih besar, bukan hanya untuk kepentingan daerah tapi justru untuk kepentingan negara. Nah, itu bagaimana kita memposisikan seperti itu? Ngaten. Oke. Berat. Gini Pak, untuk yang itu ini bukan yang itu, di luar yang itu juga ada yang memang itu memang dibutuhkan. Oke, siap. Jadi gini Bapak, untuk setiap pegawai itu wajib dinilai, gitu nggih. Entah istilahnya kalau misalnya beliau itu bertugas karena dia itu menjalankan tugas negara, itu berarti kan pasti ada SPT-nya tuh. Ya, ada SPT-nya. Kemudian misalnya rentangnya sampai 6 bulan, perpanjang lagi 6 bulan, itu kan juga pasti ada SPT-nya. Kalau seperti itu mungkin Bapak Ibu yang bertugas tadi tetap diaturi membuat SKP. Tetapi SKP-nya di sini yang bisa masuk akal. Contoh misalnya melakukan ketugasan rutin apa? Kalau beliau itu pelatih pasti melatih kan? Gitu. Nah, misalnya melatih. Sekarang karena mereka statusnya pelatih dari sisi apa? Sisi apa? SK yang terakhir kemarin kan menjadi berubah semuanya. Iya, memang. Jadi pelatih jadi orang ke sarana, menjadi ini. Artinya kan nggak mungkin mereka orangnya tugasnya di Jakarta, mereka tugas rutinnya karena mereka menjadi teknisi sarana misalnya. Terus mereka yang rutin mau apa? Surat juga nggak bisa. Ayo. Kalau posisinya pelatih bisa itu karena memang makanya saya tuh ketawa tuh karena sulit nih Pak, pelik. Iya, makanya ini kan artinya kita tuh tidak akan mematikan mereka ketika mereka itu nggak punya nilai akhir karena nggak dinilai, tetapi satu sisi mereka tugasnya itu kan bukan karpe sendiri, tapi yang minta kan negara, bahkan tidak hanya cuma daerah, tapi untuk negara persiapan Asian Games, persiapan SEA Games dan seterusnya kayak gitu loh. Oke, itu make sense juga. Kalau dari kepegawaian itu cuma gini Pak, istilahnya setiap pegawai itu harus punya SKP gitu ya. Setiap atasan langsung harus menilai, entah nilainya sangat kurang, cukup, sangat baik, itu dari atasan langsung. Monggo. Yang ketiga untuk sisi kepegawaiannya, selama beliau itu memiliki SPT, berarti sah-sah saja mereka itu melaksanakan ketugasannya di SPT tersebut. Entah itu beliau itu latar belakangnya sekarang pekerjaannya bukan pelatih tapi jadi teknisi sarpras, tapi di SPT-nya itu kan beliau bertugas sebagai pelatih, gitu. Ya, seperti itu Pak. Ketugasan rutinnya ya kalau sambil melatih ya tetap nggak bisa, cuma tetap harus membuat SKP. Iya. Ini SKP buat, tapi kan realisasinya karena mereka kan artinya nggak kecapek toh. Ya udah dikasih minimal realisasi nggak masalah Pak. Ya tapi kan nilainya jadi cukup katakanlah. Oh tidak apa-apa. Enggak, maksudnya ketika nanti mereka naik pangkat kan nggak bisa. Ayo. Padahal mereka kan nilainya cukup kan bukan karena saya beler, tapi kan mereka kita dengan tugas itu. Yang cukup di situ adalah nilai perilaku Pak. Jadi ada yang di itu loh poin integritas, disiplin, itu tidak boleh ada satu nilai cukup. Tapi itu bobotnya kan cuma berapa persen toh yang di perilaku itu. Ya, artinya betul, ketika nilai kinerjanya juga jelek kan nanti kan juga nggak nyampe juga. Baik, nanti kita laporkan ke BKD ya Pak. Itu menjadi bahan Mbak. Itu, ya betul. Itu jadi bahan diskusi yang tidak pernah selesai. Never ending ya. Kita never ending discussion ya. Ya baik, kita catat Pak. Soalnya setiap kali kita menggotong itu pasti ya nanti di sana juga cuma dicatat. Siapa tahu nanti untuk tahun ini ada resolusi. Karena ini mulai yang dipanggil itu ada di luar yang sudah selama ini permanen itu ada lagi kan ini yang ada yang permanen ya Pak ya. Yang permanen yang bertiga biasanya itu menjadi itu kan ini juga ada lagi yang dipanggil. Gitu siap. Kan. Nanti segera payung hukumnya lahir ya Pak ya. Jadi mereka bisa lebih eksis gitu. Iya. Di ketugasannya karena payung hukumnya belum ada ya sementara seperti ini. Makatan mungkin Pak. Maaf.
Sampun mungkin Mohon nggih. bertanya, Mbak. Oh, nggih. Monggo Pak Dwi. Dari SLB 2 Gunung Kidul. Nggih. Untuk yang memperjelas yang tadi untuk rentan target tadi, itu kan di aplikasi itu ada rentan target minimal dan maksimal. Kemudian yang saya tanyakan tadi itu supaya amannya itu target itu kita buat misalnya 85 sampai 100% misalnya di kualitasnya. Atau misalnya kalau di persuratan misalnya surat masuk itu ada 20 sampai 30 surat. Nah, nanti kan kalau untuk surat masuk kan tidak mesti bisa ditargetkan suratnya berapa. Makanya menggunakan rentan itu bagaimana nanti penilaiannya? Kalau rentang itu nggak boleh, Bapak. Untuk penggunaan rentang itu lebih baik Bapak memakai rata aja. Rata boleh atau persentase, itu lebih aman. Jadi kalau Bapak menggunakan jumlah, sementara jumlah tidak tercapai, nanti merugikan kan? Tapi kalau Bapak memakai persentase, misalnya entah berapapun surat yang masuk, itu tetap nanti yang akan terhitung adalah persentasenya. Misalnya 100% dari surat yang masuk itu bisa dokumentasi dengan baik, misalnya seperti itu kan yang dilihat persentasenya. Apakah ada surat yang tercecer atau tidak, itu kan nilainya nanti mudah. Kalau dia bilang 100, berarti misalnya, ada yang tercecer 2. Misalnya, Bapak menilainya di 80, gitu. Seperti itu. Jadi kalau rentang nggak boleh untuk yang targeting. Karena di sistem nggak bisa menilai. Mengatakan Pak. Memperjelas lagi, Mbak. Yep. Berarti kalau dibuat rentannya 80 sampai 100%. Itu nanti tidak bisa masuk nilainya. Sebentar, ini rentang yang mana ya? Kok saya jadi ikut bingung. Rentan yang tadi, yang saya di PowerPoint. Misalnya di kualitas itu kan ada rentan di kualitas ada rentan targetnya itu ada berapa persen sampai berapa persen, ada minimal dan maksimal ini. Yang di sini Pak. Laras. Di sini kah? Ya, Oh, di sini. Monggo Mas Angga bisa menjelaskan. Matur nuwun. Jadi gini Pak, misal di jabatan pengadministrasi persuratan ya, dalam 1 bulan itu bisa menyelesaikan berapa surat, minimal dipatok katakanlah 10 surat. Maksimalnya nanti monggo bisa ditentukan aja, misal 30 surat. Jadi nanti bisa dipastikan ketika menilai Kasubag TU-nya nanti pada saat menilai bawahannya di pengadministrasi persuratan itu dalam pencatatan surat masuk ya, misalnya itu di sisi kuantitas yang bersangkutan itu menentukan minimal 10 dalam 1 bulan, maksimalnya 30 surat. Tapi realisasinya dalam 1 bulan itu YPS hanya bisa menyelesaikan 20 surat. Nanti atasan langsungnya menilaikannya seperti apa. Jadi nanti silahkan atasan langsung menilaikannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh bawahannya, yaitu diisikan 20 surat seperti itu. Mungkin gampangnya seperti itu Pak. Ngeten. Kalau cuma 5 Mas? Dari 10 sampai maksimal 30, kalau cuma 5? Kalau cuma 5, jadi nanti kategorinya sendiri nanti yang dipastikan nanti di penilaian periodiknya nanti dicek aja apakah sudah sesuai di periodiknya, dicek aja nanti apakah nilainya
90 ke atas atau 90 ke bawah. Nanti bisa dicek aja. Jadi itu penilaian apa namanya rencana kinerja itu hanya satu rencana kinerja, jadi tidak mesti dapatnya cukup di satu rencana kinerja, yang lainnya juga cukup, itu enggak. Jadi itu akumulasi keseluruhan rencana kinerja, seperti itu. Gitu mungkin Pak Dwi. Memperjelas lagi berarti untuk rent tetap diperbolehkan gitu. Kalau yang pengisian boleh Pak, cuma nanti penilaiannya tetap nanti kita pakainya keluarnya di maksimalnya. Oke. Makata? Itu tidak harus di kuantitas, berarti untuk target di kualitas boleh, maupun semuanya waktu boleh. bisa dibuat rentan nilai minimal dan target minimal dan maksimalnya sih. Tapi nanti yang keluar semua maksimalnya nggak Pak? Semua di angka maksimal. Kalau menurut pengalaman nanti yang di SKP itu munculnya itu tetap rentan, Mbak. Rentan, nggih. Enggak, yang penilaiannya. Oke, tapi penilaiannya nanti tetap satu tidak. Nah, misalnya iya, tadi 10 sampai 30 surat, berarti nanti kan untuk penilaiannya sesuai realisasi misalnya 20 gitu. Kalau 5 sudah pernah coba? Misalnya di bulan itu cuma nggak ada surat, cuma 5. Misalnya di bawah minimal. Berarti kalau di bawah rentan nanti kami tulis 5 gitu berarti. Misalnya. Ya, nanti dicoba dulu, nanti kalau ada sesuatu bisa kita diskusikan lagi. Makatan? Oh, nggih. Sepertinya sampun nggih Pak Ibu nggih. Terima kasih Mbak. Ya. Monggo Pak Rustam, waktu kami kembalikan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, matur nuwun atas kebersamaan kita dalam diskusi pada siang hari ini. Jika masih ada sesuatu yang bisa didiskusikan, nanti kita bisa pakai media yang lain, mungkin bisa WA atau apa nggih. Jadi nanti bisa dicoba-coba dulu seperti apa, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang jelas bisa menghubungi kami di Subag Kepegawaian. Makatan matur nuwun. Bisa nomor nih Mbak, WA-nya kalau masih ada pertanyaan nanti Mbak. Saya di chat nih Pak nggih. Oke, untuk sementara kami, saya dan Mas Angga, sementara sampai di sini, matur nuwun sangat. Banyak kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga paparan tadi akan mencerahkan Bapak Ibu, meskipun beberapa SMS yang masuk itu masih belum bisa dijawab, dan mungkin Bapak Ibu bisa lanjut ke kontak person sepanjang nanti tim kami bisa menjawab. Yang penting Bapak Ibu jangan enggak untuk mencoba menilai, biar nanti nilainya bisa dilihat apakah itu sudah memenuhi sesuai dengan aturan atau belum gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan paparan ini karena waktunya terbatas, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, meskipun kami di kepegawaian belum bisa maksimal untuk menjawab Bapak Ibu. Paling tidak apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu bisa kami inventarisasi dan coba kami jawab sebaik-baiknya.
Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali kami yang mengantarkan kegiatan pada sore hari ini ada kekurangan dan kekhilafan. Saya pribadi mohon maaf, dan mari kita akhiri bersama-sama untuk berdoa. Bagi yang beragama selain Islam kami silahkan, dan bagi yang beragama Islam membaca doa dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Matur nuwun. Oke, matur nuwun.